This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan kembali melakukan praktik, yaitu materinya adalah kestabilan sistem dengan menggunakan teorema Root. Ya, Harwitz saya tiadakan, artinya di modul itu ada Root dan Harwitz. Cuma masalahnya adalah yang Harwitz itu belum pernah saya ajarkan, jadi kita cukup fokus yang Root saja. Yang menurut saja sehingga bisa dikaitkan dengan pembelajaran teori saat dilakukan semester yang lalu. Ya. Jadi yang harus nggak usah, menurut tetap dikerjakan. Oke. Nah, jadi kita akan melakukan telah ulang terkait kestabilan. Jadi yang dimaksud dengan stabil itu apa? Ya, jadi kalau misalkan kita mau melakukan sistem pengendalian atau pengaturan dan sistemnya itu menuju ke nilai tertentu hasil pengaturannya ya, dengan menggunakan closed loop itu menuju nilai yang belum tentu yang diinginkan, tetapi dia tidak berubah-ubah atau dia tidak divergent ya, artinya dia tidak menuju ke suatu nilai yang tak hingga, walaupun secara praktiknya nggak mungkin juga dia mencapai nilai tak hingga, atau dia tidak beroscilasi terus-menerus di antara nilai yang diinginkan dan tidak diinginkan, maka dinamakan sistemnya adalah stabil. Dan itu kita bisa tinjau dari secara teori adalah dari fungsi transfer closed loop-nya. Ya, jadi dari fungsi transfer closed loop-nya kita bisa tahu apakah sistem itu stabil atau enggak. Di mana fungsi transfer itu adalah bagaimana cara kita memodelkan secara matematis sebuah sistem. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana dari fungsi transfer closed loop-nya itu kita mendapatkan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah persamaan di bagian penyebut pada saat kita melakukan analisis fungsi transfer. Jadi ada pembilang, ada penyebut, dan fungsi karakteristik adalah fungsi di bagian penyebutnya. Ya, dan itu tentu saja bentuknya polinomial dalam domain Laplace. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya untuk melihat bagaimana sih analisis kestabilannya, tapi yang paling sebenarnya kalau misalkan dibilang paling mudah ya memang paling mudah sih dibandingkan root locus dan juga Bode diagram dan Nyquist. Kita bisa gunakan teorema root ya. Jadi kita bisa meninjau dari persamaan karakteristiknya itu kira-kira apakah kalau dianalisis secara root itu dia stabil atau enggak. Ya tentu saja ini analisis yang mungkin masih dibilang mentah ya, karena kita tidak memperdulikan respon keseluruhan, karena stabil itu macam-macam. Ya. Ada stabil yang responnya lambat, ada stabil yang responnya cepat, ada stabil yang agak oscilasi dikit, ada stabil dan lain-lain. Kalau kita mau meninjau bagaimana itu, kita pakai root locus. Kalau root itu cuma sekedar, kalau stabil itu kalau misalkan pengontrol proporsionalnya itu di atas berapa atau di bawah berapa. Dan untuk kasus praktik ini malah kita cuma sekedar melihat dari responnya itu, dari nilai akar-akar karakteristiknya itu ada yang berubah tanda atau enggak ya, itu kan root. Nah, kalau misalkan biasanya kita hitung manual, di sini kita pakai MATLAB, tapi sebenarnya hasilnya juga simpel banget sih kalau dilihat. Jadi bisa dibilang untuk praktik ini ya kita coba ngelihat akar-akar karakteristik yang di sebelah kiri ada yang berubah tanda atau enggak. Nanti juga dianalisisnya disesuaikan dengan apa yang di analisis saat kita melakukan perhitungan secara manual. Ya, ini yang Harwitz memang nggak pernah diajarin, jadi nggak usah dikerjakan. Nah, ini kita lihat contohnya untuk yang modul 1, untuk nilai R-nya berubah-ubah ya, sesuai dengan nomor prestasi kalian. Nanti bisa dilihat berapa sih yang harus dimasukkan untuk R-nya. Jadi ini adalah fungsi alih loop terbukanya, dan ketika dibuat dalam bentuk tertutup, ini adalah programnya. Jadi ini terbukanya seperti ini. Terus open loop, OL itu open loop, ini fungsi transfernya, num dan den.
Jadi ini num itu apa namanya, numerator dan denominator ya, yang pembilang. Numerator itu yang pembilang dan denominator itu yang penyebut. Nah uh, ini yang pertama kita cari posisi akar-akar persamaan karakteristik ya. Jadi kalau misalkan kita simulasikan di MATLAB, jadi contohnya ini ya. Contohnya kalau saya masukkan R-nya 40. Nah, kita cuma ngelihat apa namanya, pole letaknya di mana, nah, faktor redamannya berapa, terus frekuensinya itu berapa, dan konstanta waktunya itu berapa. Nah, ini kalau misalkan untuk isi tabel tinggal diisi aja bagian ininya, bagian yang ditampilkan di MATLAB. Terus di sini di apa namanya, di pole zero map-nya juga di apa namanya, dicatat ya. Kalau misalkan kita melihat di sini yang tanda X itu adalah pole. Ya, pole itu berhubungan dengan akar-akar di bagian penyebut. Sementara kalau zero itu adalah di bagian 9. Pole itu selalu ada, zero itu belum tentu ada. Kalau misalkan kalian masih ingat root locus kemarin, kalau misalkan kita memetakan pole dan zero, nilai konstanta itu berasal dari pole, selalu berasal dari pole, lalu ketika kita perbesar nilaikannya, dia akan bergerak lama-lama menuju zero. Kalau zero-nya nggak ada, dia menuju tak hingga. Dan kalau misalkan kita analisis dari tingkat kestabilan, kalau dia letaknya di sebelah kiri bidang imajiner, itu berarti dia stabil karena itu hubungannya dengan E pangkat negatif sekian itu yang selalu konvergen. E pangkat negatif sekian itu selalu konvergen, berarti apa namanya ya, dia stabil. Kan stabilnya itu konvergen menuju nilai tertentu. Sementara kalau dia di sebelah kanan bidang, itu artinya E pangkat positif sekian itu selalu ya dia menuju nilai yang sangat besar. Ya, seperti itu. Kalau misalkan apa namanya pakai diskrit kemarin, karena kita belum masuk ke diskrit di sini, itu kan kalau Z itu E pangkat J omega, itu adalah cos omega tambah J sin omega, itu adalah persamaan lingkaran. Kestabilannya di dalam lingkaran. Stabil itu kalau dia berada di dalam lingkaran, nggak stabil kalau di luar lingkaran. Jadi itu bedanya antara analisis secara kontinu dan diskrit. Kalau kontinu, dia dalam domain Laplace di sebelah kiri bidang karena S itu sama dengan J omega. Jadi E pangkat J omega itu kalau negatif dia konvergen. Ya seperti itu ya. Jadi memang ketika kita kaitkan segala sesuatunya dengan matematika, itu cara kita melihatnya, yang menghubungkannya. Karena memang kendali itu selalu berhubungan dengan aplikasi matematika. Nah, oke, jadi kita bisa lihat di sini, ini pole-nya letaknya ada yang di 40 di sini ya. Jadi kita bisa lihat, diklik di sini pole-nya di min 39,9 ya. Ya, 40, dampingnya 1, kita bisa lihat di situ overshoot-nya 0, lalu respon frekuensinya ya 39,9. Nah, di sini kalau diklik jadi pole-nya di min apa namanya 0,065 tambah 0,15i. Jadi di sini ada imajinernya. Dan kalau ada imajinernya itu berarti ya faktor redamannya ada osilasinya lah. Ada osilasinya berarti ada faktor redaman yang nilainya antara 0 dan 1. Jadi juga lihat overshoot-nya 63,2%. Jadi memang ini adalah pemetaan pool zero map. Jadi letak posisi dari pool dan zero itu bisa kita analisis untuk faktor redaman, overshoot, dan lain-lain. Ya. Tapi ini bukan teori Marut, ini cuma memetakan letak-letak pool berdasarkan fungsi transfer yang ada. Kalau pakai root locus nanti dia akan bukan berubah ya. Jadi letak akar-akar karakteristiknya tergantung dari nilai K saat itu. Tapi mulainya dari pool. Oke, ini adalah yang percobaan satu ya, yang percobaan satu untuk mencari akar-akar karakteristik dan letaknya. Dan ini adalah percobaan dua, hubungannya dengan teori Marut. Oke, jadi sama seperti percobaan minggu kemarin ya, atau minggu yang lalu. Ya. Jadi kita menggunakan fungsi Maerut di sini, di mana fungsi Maerut itu kita harus buat dulu. Jadi kalau di MATLAB itu kita menggunakan fungsi khusus, fungsi khususnya belum dideklarasikan, itu kita harus buat dulu.
Saya juga sudah share fungsi myroot-nya di LMS, jadi nanti tinggal dibuat aja. Dan seperti biasa nanti di-save di bagian folder yang sama dengan program yang dibuat. Ya, kuncinya itu. Kadang-kadang udah gampang kok, otomatis dia langsung menyesuaikan. Jadi kuncinya adalah ketika kita buat fungsi khususnya itu diletakkan di folder yang sama dengan program yang kita buat. Kalau enggak nanti dia error. Ya. Jadi kita manggil fungsi myroot di sini untuk melakukan analisis kestabilan menggunakan teorema root. Nah, kita lihat di sini kalau kita on kan, ini langsung terpetakan ya. Dan kita juga bisa langsung lihat di bagian kiri ini ada yang berubah tanda atau enggak. Kalau misalkan lihat sekilas kayak gini kan nggak ada yang berubah tanda berarti stabil. Berubah tanda berarti stabil. Sebenarnya juga bisa dilihat dari sini, letak polnya di sebelah kiri semua berarti stabil. Itu doang ya. Jadi ya itu. Jadi yang di sini ada 4 buah fungsi transfer ya. Sebenarnya ada 12 ada 12 percobaan, cuma karena hardware-nya nggak usah ya, karena takutnya nanti malah bingung apaan ini. Jadi cukup 8 aja. Jadi ada dari 4 percobaan itu, kita yang pertama adalah mencari akar-akar persamaan karakteristik ya. Jadi akar-akarnya tadi berapa, rasio redamannya juga tinggal diklik ya. Redaman sama konstanta waktu. Jadi itu bisa dibuat di sini. Jadi damping itu redaman, rasio redaman itu rate per second-nya ya ini di sini. Ini tinggal sesuaikan aja. Ya, jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, terus untuk untuk yang percobaan 2 ada ralat ya untuk MATLAB-nya. Ya, jadi kalau yang untuk pole zero map-nya nggak ada masalah. Tapi untuk analisis kestabilan dengan root-nya, ini programnya diganti ya. Jadi nanti saya share ini untuk program untuk analisis kestabilan root-nya. Ya, karena ternyata di situ ada yang salah. Ya, jadi ini contohnya. Kita bisa lihat. Di sini ada zero-nya ya, ada zero-nya. Zero-nya di min 3, pool-nya di tempat lainnya. Tapi itu semua tergantung fungsi transfer. Dan karena kalian fungsi transfernya beda-beda, jadi disesuaikan aja. Nah, ini percobaan 44. Kita bisa lihat juga di sini, ini stabil semua. 45 sama. Nah, ini catat aja. Terus ini pool zero-nya. Di sini ada 0, 1, dan pool-nya 3. Terus percobaan 46. Ini kita juga bisa lihat apakah ada yang berubah tanda atau enggak di sini. Jadi mungkin bisa disinkronkan ya. Ketika kalian membuat pemetaan full zero map, lalu ternyata di sumbu kanan, ada yang di sumbu kanan itu berarti nggak stabil. Lalu kalian pakai program root, ternyata di program root menunjukkan ada yang stabil, berarti ada yang salah di situ ya. Jadi di sini harus sinkron. Sinkron itu artinya ketika dianalisis pakai full zero map, itu harus sama tingkat kestabilannya dengan ketika dianalisis menggunakan teorema root. Jadi di sini kita lihat polnya juga negatif semua. Ada zero juga sini. Nanti kalian kan bisa analisis kalau nggak ada kalau nggak ada akar-akar imajinernya itu bedanya apa dengan ketika kita kalau ada akar imajiner. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ya jadi itu ya, jadi ada 8 percobaan. Sebenarnya jadi ada 4 fungsi transfer, masing-masing fungsi transfer dianalisis menggunakan full zero map dan teorema root. Menggunakan full zero map dan teorema root, dan jangan lupa untuk menulis dulu program atau fungsi dari myroot. Jadi minggu kemarin udah coba yang pakai fungsi RTF. Jadi caranya sama persis ya, cuma sekarang kita pakai myroot karena kita memanggil
my-root di program ini, dan my-root itu belum didefinisikan. Jadi harus dibuat dulu. Jadi memang ketika kita membuat program di MATLAB, kita bisa buat fungsi-fungsi kita sendiri bebas, ya. Dan kalau kita menggunakan fungsi itu berulang kali, kita tinggal panggil lagi fungsi itu. Jadi nggak usah bolak-balik menulis program yang sama di semua bagian. Ya. Kalau apa namanya untuk program-program ini dia memang ada yang sudah terdeklarasikan, artinya MATLAB-nya udah tahu dulu, oh ini maksudnya ini, num ini maksudnya apa, dan itu maksudnya apa, itu nggak usah ditulis fungsinya, kita si MATLAB-nya memang tercipta dalam keadaan udah tahu itu semua. Tapi ada juga fungsi-fungsi yang MATLAB-nya belum tahu, jadi ya kita harus kasih tahu dulu. Oke. Jadi nanti saya akan share program yang benar untuk percobaan 4 ya. Percobaan 4 itu di modul masih salah apa namanya programnya. Ya, nanti saya share. Oke, jadi seperti itu ya untuk apa namanya? Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ke asisten atau ke saya. Kalau saya pakai WhatsApp aja ya. Nanti seperti biasa laporan sementaranya dikumpulkan maksimal jam 10.30. Itu semua masing-masing tabelnya udah diisi semua, dan juga peta dari pole zero map-nya juga itu juga tinggal di screenshot ya, yang muncul di MATLAB screenshot tampilkan. Jadi nanti ada apa namanya, ada 4 peta, dan ini apa namanya, di sini memang untuk yang root nggak dikasih tabel sama nggak dikasih map, jadi nanti apa namanya, kesimpulannya cuma ditulis aja stabil kenapa, nggak stabil kenapa gitu ya. Untuk yang bagian duanya, jadi nanti di sini percobaan 1, 3, 5, 7 itu ditulis di tabel dan juga petanya. Untuk percobaan 2, 4, 6, 8 ditulis itu stabil atau enggak beserta alasannya. Itu untuk laporan sementaranya. Oke ya, seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.